Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dayu Lestari, Sarjana Pendidikan, guru di SMP BP Tahfiz At-Taubah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil review buku saya yang berjudul 100 Ide Bagi Guru untuk Memanajemen Perilaku Murid, yang ditulis oleh Molly Potter. Buku ini berisi saran dan ide-ide bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang positif, serta mendorong sikap dan perilaku baik dari murid. Perilaku murid sering sekali diasumsikan tidak menjadi masalah atau bahkan tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Tapi pada kenyataannya, guru membutuhkan banyak sekali energi dan banyak sekali pemikiran untuk bisa mengatur ataupun manajemen perilaku murid. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil kutipan saya tentang ide-ide ataupun saran-saran yang ada di buku ini. Salah satunya yang pertama ialah jadilah panutan. Guru adalah posisi dengan pengaruh dan tanggung jawab yang besar. Jadi, jangan pernah menyuruh murid begitu saja atas apa yang kita perintahkan, tetapi kita tidak pernah memberikan contoh yang harus murid-murid lakukan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi seorang panutan ialah yang pertama, mengucap syukur dan terima kasih kepada murid kita pada saat mereka mengerjakan apa yang kita perintahkan. Yang kedua, selalu bersemangat pada saat mengajar. Yang ketiga, memberikan perhatian kepada murid-murid kita yang mengalami kesulitan. Yang keempat adalah selalu mengucap syukur, tulus pada saat kita menjelaskan pelajaran. Yang terakhir adalah menerima kritik dan saran. Itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang panutan. Ide lain yang saya kutip dari buku ini adalah jangan menakut-nakuti murid. Rasa takut ternyata bisa menghambat dan mengganggu proses belajar mengajar. Tugas kita ialah memberikan rasa nyaman dalam kelas, bukan hanya sekedar menakut-nakuti murid. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas terasa nyaman, bukan sekedar menakut-nakuti murid? Yang pertama adalah komunikasi yang jelas, konsisten, adil kepada murid-murid kita, tegas pada saat diperlukan, serta perhatian, kepedulian kita terhadap murid-murid kita. Itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan selain kita menakut-nakuti murid. Ide selanjutnya yang saya kutip dari buku ini adalah meredam situasi. Ingat, tugas kita hanya meredam situasi, bukan untuk memanas-manasi. Karena menegakkan disiplin kepada anak-anak itu adalah hal yang umum dilakukan. Tetapi pada kenyataannya kita hanya menekan perilaku murid saja, bukan mencari penyebab dasarnya apa. Cara yang bisa kita lakukan untuk meredam situasi, yang pertama adalah mencegah untuk mengatakan tenang kepada murid-murid kita yang sedang marah. Karena hanya beberapa murid saja yang mau mendengarkan kata tenang tersebut pada saat mereka marah. Yang kedua, mencari tempat ataupun menyediakan tempat yang aman, tenang untuk murid-murid kita yang perilakunya agresif. Yang terakhir adalah membuat cerita atau skenario yang untuk kita tanyakan kepada murid kita yang sedang marah. Itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada saat kita ingin meredam situasi. Manajemen perilaku murid sangat berpengaruh kepada kepribadian guru. Jadi, kepribadian guru itu adalah aset dan sangat bermanfaat. Karena itu, kepribadian guru itu bisa membantu murid-murid kita untuk bisa mencerdaskan ataupun untuk bisa mengatur kecerdasan emosionalnya dan mengatur perilaku murid itu sendiri.
Nah, di dalam buku ini masih banyak lagi ide-ide yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan untuk diterapkan di dalam kelas. Silakan rekan-rekan membaca buku ini dan pilih ide-ide mana yang cocok dan nyaman untuk kita terapkan di dalam kelas. Semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.